perdebatannya. Amerika boleh bangga dengan temuannya. Islam harus bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri sekalian, serta teman-teman para santri yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk bisa memeriahkan acara Hari Santri Nasional dengan penuh sukacita. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Untuk memeriahkan Hari Santri Nasional ini, saya, Kamila Alifatunisa, delegasi dari Pondok Pesantren Putri Al-Islah Mangkang Kulon, Tugu Kota Semarang, akan membawakan pidato yang berjudul Membentuk Generasi Qur'ani untuk Kejayaan Indonesia. Berbicara tentang namanya generasi memiliki arti, yaitu orang yang dilahirkan di masa hidup yang sama. Sedangkan generasi penerus bangsa adalah generasi yang melanjutkan suatu bangsa. Baik atau buruknya, sukses atau tidaknya suatu bangsa tergantung pada penerusnya. Lalu siapakah mereka? Tahu apa tidak? Mereka adalah pemuda dan pemudi. Bung Karno berkata, berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Cukup kau beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Kutipan dari Bung Karno ini sudah sangat jelas betapa pentingnya pemuda dan pemudi sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutnya, kita tidak boleh lupa bahwa pemuda-pemudi yang berkualitas tidak lahir dan hadir dalam hitungan detik saja, tapi membutuhkan sejak usia dini, anak-anak, dan usia remaja, hingga akhirnya menjadi generasi penerus bangsa. Syekh Mustafa Alaihi mengatakan bahwa di tangan pemuda-pemudilah maju mundurnya suatu bangsa. Tetapi di zaman modern ini keadaan sungguh mengecewakan. Banyak di antara kita yang telah lupa dan lalai akan keberadaan Al-Quran, yang terlalu sibuk mengejar materi duniawi yang seolah tidak ada akhirnya, sampai-sampai mereka menghiraukan kehidupan di akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya,
kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas betapa pentingnya Al-Quran bagi kehidupan manusia dan menjadi pembentukan generasi penerus bangsa, yaitu sebagai petunjuk dan pedoman agar menjadi generasi penerus yang bermental takwa. Alangkah tidak berlebihan jika masalah pemuda ini kita atasi dengan membentuk generasi Qurani. Apa itu generasi Qurani? Generasi Qurani adalah generasi yang mencintai dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dengan cara yang pertama, menanamkan nilai-nilai Al-Quran sejak usia dini. Keluarga adalah unit terkecil di masyarakat, tapi memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Baik buruknya anak tercermin dari keluarganya. Alangkah baiknya jika kita sebagai orang tua mengajarinya dengan cara mengaji setelah sholat 5 waktu. Alangkah mulianya jika kita sebagai orang tua memiliki prinsip kepada anaknya, yaitu tamat SD, khatam Al-Quran. Betul? Yang kedua, menanamkan nilai-nilai keislaman seperti contoh mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Teman-teman tahu tidak siapa itu Rasulullah SAW? Muhammadun basyarullah kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Artinya, Nabi Muhammad itu adalah manusia, namun tidak seperti manusia biasa. Jika manusia diibaratkan seperti batu, maka Rasulullah diibaratkan seperti intan permata. Rasulullah adalah makhluk paling mulia, paling benar takwanya, paling bijak pendapatnya, dan paling khusyuk sholatnya. Alangkah mulianya akhlak beliau. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri, tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulannya adalah, janganlah kita menjauhi Al-Quran supaya hidup kita menjadi lebih berkah. Dan jauhilah sifat serakah, dan semoga kita diberikan nikmat yang melimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bak-bak santri lagi mengaji, pulangnya makan sambal terasi.
Ini persembahan untuk Hari Santri. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.